Halo, selamat berjumpa. Kali ini saya akan mengupas tentang ini, instrumen di depan saya ini. Ini namanya kendang secara umum. Ini namanya kendang. Tetapi ini adalah gaya Jawa Timuran. Dengan bentuk yang besar seperti ini ukurannya kira-kira panjangnya 65 sampai 70 cm. Kemudian sisi sebelah kanan itu kira-kira diameternya 26 sampai 28. Kemudian sisi kirinya itu sekitar 32 sampai 34. Bahkan ada yang 35 cm diameternya. Kendang ini sangat berbeda dengan gaya Surakarta karena selain dari teknik, tentunya hasil suara yang dihasilkan pun juga berbeda. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dinamakan kempiang. Ini namanya kempiang. Ada beberapa macam bunyi yang dihasilkan oleh membran ini. Antara lain tong. Kalau dalam gaya Surakarta, kita mengenal tong itu mungkin hanya tipis atau seperti itu. Tetapi tong dalam gaya Jawa Timuran itu adalah unsur bunyi yang sangat penting. Jadi aksen harus tebal. Aksen harus tebal. Nah, bagaimana mengeluarkan bunyi tong itu seperti ini. Jadi posisi tangan seperti ini, kemudian dilecut. Teknik tenaga, fokus tenaga ada pada ujung jari. Nah, seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini tong. Kemudian di membran ini ada lagi namanya tak. Tak itu di semua gaya pasti punya unsur bunyi itu. Nah, tak dalam gaya Jawa Timuran itu seperti ini. Oke. Berbeda. Tekniknya berbeda dengan gaya Surakarta. Kalau dalam gaya Surakarta kalian mengenal jangkah, kalian mengenal ngobok atau jangkah seperti ini. Tetapi jika gaya Surakarta diaplikasikan dalam gaya Jawa Timuran ini, di kendang Jawa Timuran, nggak akan bunyi. Bukan itu, tetapi ini. Nah, bagaimana mengeluarkan bunyi tak? Tenaga tetap fokus pada ujung jari dan tangan bagian bawah. Kemudian teknik memukulnya itu seperti menebas. Jika ini slow motion itu akan seperti ini. Kemudian ada lagi tep. Tep itu seperti apa? Tep itu seperti tong tapi dipekak. Nah, jadi ada tong, ada tak, dan ada tep. Pada bagian kempiang ada juga vokabuler bunyi tung. Nah, tung ini sangat penting. Jika tung dalam gaya Surakarta di tengah membran bem, tetapi dalam gaya Jawa Timuran, tung itu berada di sini. Nah, ini kuat sekali. Oke, jadi kita sudah mengenal ada tong, ada tak, ada tep, dan ada tung. Selama kalian mau berlatih, pasti bisa. Karena memang membran ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk belajar. Ini teknik kendang yang mungkin bukan agak sulit sih, tapi karena tidak familiar, jadi tidak terbiasa. Itu untuk yang membran kempiang. Oke, sekarang kita menuju ke membran bem. Nah, bem ini lihat dengan diameter yang sangat besar, lebih besar daripada tangan kita, jauh lebih besar. Nah, makanya di sini ada beberapa teknik dan ada beberapa vokabuler bunyi yang dihasilkan oleh membran bem ini. Dalam membran bem ini ada den yang pertama. Nah, telapak tangan harus masuk paling tidak lebih dari 3/4. Den. Oke, ada den. Kemudian setelah den ada det. Det itu adalah den yang dipekak. Dan tangan kanan itu menutup membran bagian kempiang.
Oke, seperti ini. Det. Setelah det, itu ada lagi yang namanya kung. Kung itu adalah tung gaya Surakarta. Tetapi kita menyebutnya kung atau kukuk. Oke. Kukuk. Nah, setelah tung atau setelah kung ada lagi namanya pet. Pet itu mungkin identik dengan ket pada gaya Surakarta. Tetapi tekniknya berbeda. Kalau ket gaya Surakarta itu kan seperti ini. Nah, ini ket. Tetapi kalau pet dalam gaya Jawa Timuran itu seperti ini. Jadi seperti nabuh tung tapi dipekak, seperti nabuh kung tapi dipekak. Tapi dipekak. Oke. Oke, saya ulangi. Jadi di sini ada den, ada det, ada tung, ada